Setiap perusahaan selalu ada produk yang jadi primadona. Ada juga yang bikin pusing karena butuh modal besar tapi hasilnya belum jelas. Pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa melihat produk itu dengan lebih jernih? Anda sebagai seorang decision maker ketika harus membuat satu keputusan, mestinya keputusan yang Anda ambil itu bukan berdasarkan asumsi ya, tapi berdasarkan cara berpikir yang terstruktur. Tahun 1970-an, Boston Consulting Group (BCG) memperkenalkan satu framework yang akhirnya banyak dipakai di dunia bisnis. Namanya BCG Growth Share Metric. Nah, framework ini membantu kita memetakan produk ke dalam 4 kuadran, sehingga Anda sebagai seorang decision maker, sebagai seorang analis strategi bisnis, bisa menggunakan framework ini untuk membuat decision yang lebih struktur. 4 kuadrannya apa saja kita akan bahas di video part kedua. BCG Matrix membagi portofolio ke dalam 4 kuadran. Yang pertama ada stars, produk dengan pangsa pasar besar di industri yang sedang tumbuh cepat. Jadi industrinya tuh sedang tumbuh lagi cepat-cepatnya gitu ya. Mereka butuh investasi besar tapi juga bisa jadi mesin utama perusahaan di masa depan. Pertama adalah stars. Yang kedua ada cash cow. Cash cow ini produk dengan pangsa pasar yang kuat di industri yang sudah matang. Inilah yang menghasilkan arus kas atau cash flow yang lebih stabil, sumber dari pendanaan untuk ekspansi lain atau juga untuk biaya operasional. Itu yang kita sebut dengan nama cash cow. Kemudian yang ketiga ada namanya question marks, produk di industri yang bertumbuh tapi pangsa pasarnya kecil, jadi penuh dengan potensi tapi juga resikonya lumayan tinggi ya. Jadi kita sebut atau BCG menyebutnya sebagai question marks. Dan terakhir ada namanya dogs, produk dengan pangsa pasar kecil di pasar yang tidak bertumbuh. Biasanya di sinilah perusahaan yang harus berani untuk mengambil keputusan untuk bertahan atau di stop produknya, dilepas, dimatikan atau discontinue produknya. Jadi sekali lagi ada 4 portofolio bisnis menurut BCG Matrix. Yang pertama ada stars, yang kedua ada cash cow, ada question marks, dan juga dogs. Dan selanjutnya kita akan bahas lebih detail satu persatu mengenai 4 kuadran portofolio bisnis tersebut. Kuadran pertama adalah stars, yaitu produk atau unit bisnis yang berada di industri dengan pertumbuhan tinggi sekaligus punya pangsa pasar yang dominan. Contohnya di awal tahun 2010-an, iPhone ada di posisi ini. Pasar smartphone sedang tumbuh sangat cepat dan iPhone berhasil memimpin dengan inovasi serta brand power yang kuat. Stars seperti ini biasanya jadi motor pertumbuhan perusahaan. Mereka butuh banyak investasi untuk riset, kapasitas produksi, sampai marketing. Tapi kalau berhasil, stars bisa berubah jadi mesin uang di masa depan, menjadi cash cow ketika pertumbuhan industrinya melambat. Pertanyaan kuncinya, apakah kita berani terus bakar energi di sini supaya kita bisa panen besar di masa depan? Kuadran kedua adalah cash cow. Ini adalah produk atau unit bisnis yang sudah punya pangsa besar, punya pangsa dominan, tapi industrinya tidak lagi bertumbuh pesat. Contoh klasiknya adalah Microsoft Office. Seperti ada Word, Excel, PowerPoint. Sudah jadi standar global, tapi pasarnya relatif matang dan tidak lagi tumbuh secara eksponensial, tapi tetap menghasilkan arus kas luar biasa yang stabil setiap tahun. Cash cow adalah mesin uang perusahaan. Mereka nggak butuh investasi agresif, tapi hasilnya bisa dipakai untuk mendanai stars atau bereksperimen di kuadran yang lain, di question marks bahkan. Ininya kalau stars itu bahan bakar masa depan, cash cow adalah fondasi hari ini.
Kuadran ketiga adalah question marks, produk atau unit bisnis yang berada di industri dengan pertumbuhan tinggi tapi pangsa pasarnya kecil. Di bagian ini portofolionya penuh potensi tapi juga penuh resiko. Karena kalau kita berani investasi besar, ada kemungkinan question mark berubah jadi stars. Tapi kalau tidak bisa bersaing, ya bisa jatuh jadi dogs. Contohnya mobil listrik di awal kemunculannya seperti Tesla dulu dianggap question marks, industri EV tumbuh pesat, tapi saat itu mereka masih pemain kecil dibandingkan raksasa otomotif. Bedanya Tesla berani all in, investasi besar-besaran dan akhirnya berhasil menjadi stars di kategori ini. Meskipun saat ini juga mereka akhirnya disalip juga sama BYD dari China. Tapi yang menjadi pertanyaan kuncinya sebenarnya adalah apakah produk question marks ini layak untuk didorong habis-habisan atau lebih baik dihentikan sebelum menguras sumber daya. Itu yang perlu menjadi pertimbangan dan pertanyaan yang harus dijawab oleh Anda sebagai decision maker ataupun sebagai analis bisnis strategi. Kuadran terakhir adalah DOGS, produk atau unit bisnis yang ada di industri dengan pertumbuhan rendah dan pangsa pasarnya juga kecil. Jadi secara sederhana mereka jarang jadi prioritas karena butuh biaya operasional tapi jarang kasih kontribusi signifikan. Contoh klasiknya ponsel Nokia di era smartphone. Jadi ketika mereka memasuki era smartphone, pasarnya turun drastis dan pangsa pasar mereka makin kecil dibandingkan Apple atau Samsung. Karena waktu itu mereka mencoba dengan kenyamanannya ya, dengan mindset incumbent, tapi akhirnya mereka malah jadi beban produknya ya, sampai hanya keluar dari peta persaingan utama. Itulah kenapa dalam BCG Metric DOGS sering dianggap sebagai kandidat untuk dihentikan atau mungkin dijual ke perusahaan lain. Bukan soal gagal atau tidak, tapi soal fokus sumber daya ke tempat yang lebih kasih hasil lebih besar. Itulah yang disebut quadrants DOGS, produk yang mestinya kita consider untuk bisa kita stop, bisa kita hentikan, atau mungkin kita jual ke perusahaan lain. Oke, ini bagian penutup ya. Jadi BCG Matrix bukan cuma soal membagi kuadran, intinya adalah bagaimana perusahaan mengalokasikan sumber daya dengan tepat. Star butuh investasi yang besar untuk tetap tumbuh. Cashco harus dipelihara karena jadi sumber arus kas atau cash flow untuk mendanai yang lain. Kemudian question marks menuntut keputusan berani karena kita harus pilih beberapa inovasi yang kita kembangkan, kemudian yang lain yang mungkin bisa kita lepas. Kemudian adalah DOGS, jangan dipaksakan. Ada kalanya memang satu produk atau service itu harus dimatikan, dialihkan, dijual, atau ya mungkin bisa kita hentikan secara permanen. Logikanya sebenarnya sederhana ya, kalau kita tidak bisa kasih perhatian semua rata ke semua unit. Jadi memang ada unit-unit yang perlu jadi prioritas, project-project, produk-produk, service yang mestinya menjadi prioritas. BCG Metric membantu decision maker, CEO, kemudian analis strategik ya untuk memilih mana yang dipertahankan, mana sih portofolio yang harus dikembangkan lebih jauh dan mana yang harus dihentikan. Itulah seni portofolio strategi. Jadi bukan sekedar menambah produk baru atau service baru, tapi memastikan bahwa energi, investasi, modal itu mengalir ke tempat yang paling tepat.